Selanjutnya adalah analisis jejaring atau network analysis. Kita lihat template-nya di sini. Ini kita full menggunakan VosViewer. Silahkan dibuka VosViewer-nya. Nah, kita coba buka, kemudian create. Di sini ada create. Kemudian kita akan menganalisis co-occurrence. Maka di sini kita pilih yang create a map based on bibliographic data. Next. Kemudian Scopus, berarti yang nomor 1, read data from bibliographic database file. Next. Ini kita ubah ke Scopus. Kemudian kita cari file CSV kita. Baik, kita buka filenya. Sudah masuk ke sini, kemudian next. Jika sudah, kita ubah ke type of analysisnya diganti co-occurrence. Kemudian unit of analysisnya all keyword. Counting methodnya full counting. Kemudian next. Perhatikan di sini teman-teman, minimum number of occurrence of a keyword ini 5. Jadi kalau 82 meet the thresholdnya ini 82, maka kita agar lebih mudah kita dekatkan ke 100. Caranya kalau ini minimum number occurrence-nya kita kecilkan, maka meet the threshold-nya akan naik. Kemudian kalau ini kita besarkan, meet of the threshold-nya akan turun. Jadi kalau ada satu kata kunci yang terulang minimal 5 kali, misalkan kata kunci Islam, dia terulang minimal 5 kali, maka dia dihitung di 82 ini. Tapi kalau tidak terulang 5 kali, 4 kali saja, maka dia tidak masuk hitungan ini tadi. Tapi kalau dia terulang 6 kali, maka dia masuk hitungan ini, karena ini minimal adalah 5 kali. Semakin tinggi thresholdnya, semakin tinggi minimum number occurrence-nya, semakin kecil thresholdnya. Karena semakin sulit syaratnya. Kalau ini kita kecilkan, maka dia semakin banyak yang ketemu thresholdnya. Nah, ini kalau kasus saya set jadi 4 supaya ini mendekati ke 100. Bisa saja ini misalkan 5 supaya 82. Nanti teman-teman kalau di sini 1000, silahkan thresholdnya dinaikkan supaya minimum number of occurrence-nya dinaikkan supaya thresholdnya bisa mendekati 100. Kenapa kok harus mendekati 100? Supaya mudah menganalisisnya, itu saja. Kalau teman-teman mau pasang 1000 dan sanggup untuk menganalisis sejumlah sebanyak itu, ya tidak masalah. Cuma ini untuk mempermudah saja. Anggaplah ini saya pasang 4, kemudian threshold ketemunya 118. Next. Ini kata kuncinya. Bisa kita save dulu, bisa tidak. Kalau kita mau save dulu, tinggal kita select all keyword, kemudian klik kanan lagi, export selected keyword, bisa disimpan. Saya tidak akan lakukan itu. Kemudian finish. Nah, ini adalah jejaring kata kunci yang terlihat. Jadi di sini ada Islamic Finance, ini kata kunci. Kemudian ada juga kata kunci finance, ada juga kata kunci economic, misalnya ada sustainable development, dan seterusnya. Jadi semua kata kunci ini berjejaring. Namun ada beberapa yang dia cuma jejaringnya sedikit. Misalkan global finance ini hanya mengarah ke satu kata kunci besar, yaitu Islamic finance. Artinya di dalam satu paper itu tertulis global finance dan Islamic finance di satu paper yang sama, karena hanya terulang 2 kali. Kalau kita mau lihat accuracy-nya sebanyak berapa kali, cukup disorot saja misalkan global finance, kemudian occurrence-nya terulang minimal 4 kali. Nah ini berarti kan muncul nih occurrence-nya 4 nih di bawahnya di sini ya. Occurrence 4 berarti dia terulang minimal 4 kali di dataset yang kita analisis tadi. Baik. Tugas kita adalah menjadikan warna atau klaster ini minim 4 atau 3 atau maksimal 5 supaya mudah analisisnya. Cara ngecek ini ada berapa klaster warna, langsung ke item,
Di sini ada 10 cluster, berarti ada 10 rona warna yang berbeda. Ada hijau, ada merah, ada biru, biru tua, biru muda, ada orange, ada kuning, dan seterusnya. Total warna yang berbeda di sini ada 10. Nah, 10 cluster ini mari kita jadikan menjadi 4 cluster. Caranya gimana? Kita baca dulu. Cluster 1 ini ada 19 item. Cluster 2 ada 17 item. Berarti di dalam satu cluster ini ada 19 kata kunci. Nah, ini kita akan kecil. Kita akan ubah ini minimum itemnya supaya clusternya semakin kecil. Caranya dianalisis. Kemudian minimum cluster size-nya ini jangan 1. Kalau 1 berarti misalkan ini ada global finance, satu kata kunci terhubung dengan ini, dia dihitung satu cluster. Nah, gitu ya. Jadi banyak nanti. Ini masuk di sini dia terhitung satu cluster nih. Nah, kalau ini kita naikkan, maka jumlah cluster yang terbentuk akan semakin sedikit. Misalnya saya naikkan menjadi 10. Kemudian update clustering. Artinya satu cluster itu minimum ada 10 keyword yang layak masuk ke cluster itu. Maka dia baru terbentuk satu cluster warna. Kalau tadi kan satu cluster, satu kata kunci aja sudah jadi satu cluster, makanya jadinya banyak. Ini kita ubah jadi 10, kemudian update clustering. Ya, clusternya berkurang tetapi masih belum 4 atau 5, masih 8 dari 10. Kita kurangi lagi, berarti ini ditambah, anggaplah misalkan 20. Update clustering. Baik, ini sudah ada merah, biru, dan juga hijau. Saya kira ini cukup untuk dianalisis, cukup mudah. Kita cek item 3. Nah, 3 cluster, satu clusternya minimumnya ada berapa? Minimum clusternya 20. Jadi kalau ada 20 keyword di dalamnya, maka dia layak jadi satu cluster. Tapi kalau di bawah 20, dia tidak layak jadi satu cluster. Kita sudah dapat 3 cluster. Nah, yang pertama, network visualization ini, file, kemudian kita screenshot, kita save. Kita kasih nama, misalkan occurrence. Ya, kita save. Ya, kita save. Nanti save-saveannya itu kita taruh di sini. Nah, ini ya, kita bisa taruh occurrence drag ke sini. Nah, ini nanti kita bisa masukkan gambar co-occurrence itu. Nah, misalkan gambar ini sebagai contoh saja. Kalau sudah seperti ini, maka jelaskan datasetnya. Nah, dengan patokan sederhana seperti ini nanti bisa dikembangkan. Jelaskan set datanya. Gambar di atas adalah analisis occurrence dari penelitian tentang apa. Temanya teman-teman apa ditulis di sini. Dengan minimum cluster size-nya 20. Minimum cluster size tadi diambil dari mana? Analisis. Kemudian minimum cluster size. Kalau ini 1 misalkan, dan di sini kok sudah 4 atau 3 cluster, ya ini tidak usah di otak-atik, ini biarkan 1. Tapi kalau ini masih banyak dengan minimum cluster size-nya 1, naikkan ini jadi berapapun angkanya supaya clusternya jadi 3 atau 4. Gitu. Kemudian jelaskan berapa cluster yang terbentuk. Di sini ada 1, 2, 3. Ceknya di sini di item. Ya, ada 3 cluster yang terbentuk. Nah, jelaskan ada 3 cluster yang terbentuk. Setiap cluster berapa item? Sebutkan. Cluster 1 berjumlah 46 item, cluster 2 38, kemudian cluster 3 34. Nah, ini dijelaskan di sini. Kata kunci apa yang mendominasi? Caranya cek node yang paling besar, bunderan yang paling besar. Kalau ini ada Islamic Finance, ini paling besar. Occurrence-nya di bawah ini kita bisa lihat ya, 160 Islamic Finance, 164 occurrence. Ini kata kunci yang mendominasi. Tuliskan di situ. Kata kunci Islamic Finance adalah kata kunci yang mendominasi dengan occurrence besar 164. Nah, sudah sampai situ saja. Kemudian yang kedua, kita geser ke overlay visualization. Nah, overlay ini adalah tahun. Jadi kalau teman-teman ini tahunnya misalkan ini 2014 sampai 2022, ini berarti kata kunci yang sering digunakan di
waktu-waktu yang lama dan waktu-waktu terbaru. Yang kita ambil adalah yang berwarna kuning. Nah, ini kata kunci baru. Sama, ini di file, kemudian kita screenshot, kemudian kita save seperti yang tadi. Kemudian kita letakkan di Word. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau sudah, kemudian dianalisis dengan cara ini. Gambar di atas menunjukkan analisis jejaring kata kunci berdasarkan overlay. Terlihat bahwa kata kunci Islamic fintech, COVID-19, zakat adalah kata kunci dengan penurunan terkini. Yang kuning-kuning ini, yang saya kasih warna kuning berarti dia kuning-kuning. Kasih 5 kata kunci atau minimal 3 kata kunci. Kemudian jelaskan bahwa kata kunci itu digunakan di tahun-tahun terkini. Dalam hal ini 2022. Sedangkan kata kunci banking, etik, economic development adalah kata kunci yang penggunaannya sudah relatif lama, kisaran 2016. Ini kan yang hitam-hitam disebutkan banking, etik, economic development, itu kata kunci yang lama, itu yang gelap ya. Oke, kalau sudah dijelaskan seperti ini saja. Kemudian yang ketiga ada density visualization. Nah, ini di screenshot juga, kemudian di save. Masukkan ke sini density seperti ini. Analisisnya adalah kerapatan. Berikan analisis kerapatan penelitian. Jadi kalau dia warnanya kuning terang, berarti banyak orang yang sudah meneliti dengan kata kunci ini. Berarti kata kunci ini rapat diteliti oleh orang yang banyak. Tapi kalau kata kuncinya ngeblur, ya di pinggir-pinggir ini biasanya itu kata kunci yang jarang diteliti, gambarnya biru. Sebutkan kata kunci yang rapat dan kata kunci yang renggang. Renggang itu artinya dia jarang diteliti. Sudah, jelaskan di bawah. Kemudian terakhir, teman-teman silakan bikin tabel seperti ini, keyword, occurrence, kemudian cluster. Nah, setiap cluster, karena ini kan tadi ada 3 cluster ya di sini. Di network visualization ini ada 3, 1, 2, 3. Kalau teman-teman ada 4, oke, buat 4 tabel. Di cluster 1, cluster 2, cluster 3. Keywordnya apa saja? Dicek. Cluster 1 ambil 5 keyword atau berapapun keyword, karena ini kan di sini ya kita lihat network visualization item ya, clusternya ada 3 nih. Satu cluster itu ada 46, nggak mungkin kita tulis semua 46 ini. Dari 46 ini selidiki cluster-cluster, selidiki kata kunci yang paling besar gitu. Kita misalkan cluster 1 itu warnanya apa, cek di sini. Oh, merah berarti kata-kata kunci yang besar-besar. Islamic finance, kemudian financial inclusion, Islamic microfinance, zakat, wakaf, social finance, ini masukin yang besar-besar ya. Nama negara boleh kalau dimasukkan, tetapi saran saya tidak perlu karena kita akan analisis lebih kepada kata kuncinya. Masukkan paling tidak 5 atau 4 dan besaran occurrence-nya. Saya cluster 1, kata kunci yang besar-besar adalah ini, kemudian setiap kata kunci sebutkan occurrence-nya gitu. Kemudian cluster 2 seterusnya juga dibuat sama. Nanti terakhir tabel di atas menunjukkan occurrence pada setiap cluster yang mewakili tema utama pada penelitian bidang apa, dan teman-teman di sini ditulis tema pada cluster pertama adalah apa. Nah, temanya diketahui dari sini. Misalkan ini saya buat lebih mudah ya, nomor 1 ada saya punya kata misalkan penggorengan. Nah, misalkan kata nomor 2, kata kuncinya misalkan ada panci bisa. Kata ketiga ada pisau misalkan, pisau. Nah, gini, kalau ini sudah diketahui occurrence-nya misalkan ini 4, ini 80 misalkan. Dan ini 80 misalkan. Kemudian pisau itu terulang 54. Nah, misal aja di cluster 2. Dari cluster 2 ini, kata-kata kunci ini, kesimpulan teman-teman apa? Ada kata kunci penggorengan, panci, pisau. Kalau saya, kesimpulannya adalah perabot dapur. Nah, misalkan gitu ya, jadi diambil kesimpulannya dari kata kunci satu cluster ini, keywordnya diambil kesimpulannya, temanya apa sih gitu. Nah, di sini juga nanti silahkan dicari, gunakan kedalaman berpikirnya untuk menentukan
keyword di sini temanya mengarah kemana. Nanti diwakili tema pertama apa, kemudian cluster kedua temanya apa, ketiga temanya apa. Selesai sampai di situ saja, kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulan, teman-teman tinggal mengambil satu poin. Ya, ini ada analisis jejaring ya. Jelaskan analisis jejaring itu tema yang dominan 3 tadi, 3 cluster temanya apa saja. Kemudian corresponding author on country, SCP terbesar, MCP terbesar siapa aja, sampai di atas ya. Penulis paling dominan siapa saja, negara paling banyak publikasi negara mana saja. Setiap grafik itu dibuat satu kalimat lah. Nanti bisa. Misalkan ini ada grafik-grafik ya. Ya kan? Rata-rata annual growth rate, rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya berapa persen. Kemudian ini puncak publikasi di tahun berapa, kemudian penulis paling relevan siapa, kemudian dokumen berdasarkan afiliasi, ini afiliasi paling banyak menerbitkan kampus mana saja, kemudian negara yang paling banyak mana saja. Ini disebutkan satu grafik atau satu tabel itu satu kalimat untuk mengisi kesimpulannya. Cukup sampai di sini selesai papernya. Terima kasih.